Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pawan Mistis bersama gua, Misri. Kali ini gua akan bercerita tentang pengalaman pribadi gua berhubungan dengan rumah bapak gua. Lanjut aja guys ke ceritanya yuk. Gini ceritanya guys. Waktu itu beberapa tahun yang lalu gua itu pindah ke rumah gua yang baru ya di sini di daerah ini. Nah, sebelum pindah ke rumah baru, gua itu tinggal di rumah orang tua gua. Jadi rumah orang tua gua itu adalah rumah di mana gua lahir, besar, menghabiskan waktu bersama keluarga gua, bersama kedua orang tua gua yang gua sayangin ya. Nah, pada beberapa tahun yang lalu itu, gua harus pindah ke rumah gua sendiri. Jadi gua tuh artinya harus meninggalkan banyak kenangan dengan kedua orang tua gua. Sedih sih rasanya ya, sedih bercampur gembira. Sedih karena gue harus meninggalkan rumah kedua orang tua gue, gembira karena gue menyambut rumah baru gue. Nah, pada saat gue mau melangkahkan kaki keluar rumah itu, gue itu ingat, ini kalau rumah gue tinggalin, siapa yang ngerawat gitu kan. Artinya yang ngerawat tanda kutip ya, kan di situ kan istilahnya rumah itu gue pakai untuk sholat, untuk ngaji, untuk melakukan hal yang baik-baik gitu loh. Nah kalau gua pindah siapa yang mau ngelanjutin gitu. Terus ada sih di situ ada beberapa anak orang tua gua yang tinggal di situ, tapi ya gimana ya, gua kurang yakin gitu. Apalagi ada satu yang emang salah satu anak kedua orang tua gua yang emang hidupnya itu dikelilingin orang-orang atau teman-teman dia yang menurut ukuran gua itu kurang serak gitu loh. Nah, dari adab-adab bergaulnya pun gue kurang srek ya. Jadi gue selama di sana di rumah orang tua gue itu kalau teman-teman dia datang itu teman-temannya pada sungkan sama gue. Sedangkan mereka itu tipe orang yang bicaranya aja serampangan ya guys, nggak punya adab sopan santun. Kalau ngomong itu ini keras, terus semua kata-kata kebun binatang keluar, padahal cuman bercanda, cuman ngomong apa, tapi semua kata-kata yang nggak pantas gue denger, nggak serak di hati gue keluar. Cuma kalau ada gue, mereka nggak ada rasa sungkan mungkin ya. Nah tapi kalau ketika gue nggak ada, itu pada ngumpul guys, pada nggak keru-keruan lah rumah bapak gue dijadiinnya gitu. Jadi disitulah gue sedih, gue juga ada di situ. Nah gue ini berkata gini dalam hati gue, ngucap, ini rumah gue tinggalin, ini rumah tempat tinggal gue dari kecil. Jadi gue tinggalin, gue titip ya. Kalau ada orang-orang yang masuk rumah orang tua gue ini, yang niatnya nggak baik atau yang ucapannya kasar dan buruk, nggak punya adab sopan santun, tolong aja kalian nampakin ke depan mata mereka. Gue tuh ngucap gitu, kayak apa ya, nggak tahu lah, gue ngucap gitulah ya, nampakin aja ke depan mereka. Gue ikhlas kok, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue melangkahlah ke rumah gue yang baru pindah ya. Nah nggak lama dari situ gue main ke rumah bapak gue. Nah salah satu ponakan gue itu cerita, katanya gini, tante ini loh, kemarin itu ada teman dia main ke rumah mbah katanya gitu. Terus ini dia langsung teriak-teriak gitu, udah dari depan pintu teriak. Ternyata si temennya ini ngelihat sosok perempuan tua pakai jas hitam sama batik, bawahannya batik, kain batik, terus rambutnya disanggul rapih. Tuh matanya melotot ke arah dia, melorok, kayak mata nggak seneng gitu loh. Melorok lah ya, kalau orang Jawa bilang melorok. Akhirnya dia langsung mingkem, langsung diem kan, dia langsung masuk, permisi, dia langsung tiba-tiba dia ada rasa gimana gitu. Dia tuh mau cerita ke anaknya orang tua gue yang satu itu, tapi dia nggak keucap waktu itu katanya. Nah hingga dia sampai pulang lah. Pas besoknya dia ketemu lagi sama anaknya orang tua gue yang satu itu kan. Dia nanya, katanya gini, gue lupa mau ngomong sama lo. Apa katanya? Kemarin itu gue main kesini malam-malam pas itu katanya. Lu ingat kan? Iya katanya. Gue tuh ngeliat ada mbah-mbah. Emang mbah lu datang dari Jawa ya katanya gitu. Mana mbah lu katanya. Terus
yang orang ini bilang, "Mbah yang mana?" katanya. "Ada, kemarin gua lihat mbah-mbah kok, orang pakai jas hitam, pakai kain batik, rambutnya disanggul tapi melotot ke gua gitu. Kayaknya ngelihatnya melorok gitu, ngeliatin gua aja, tapi dia nggak ngomong apa-apa," kata temennya dia ini. "Nggak ada kok, di rumah bapak gua nggak ada mbah-mbah," katanya gitu. "Iya, pakai jas hitam, bener, gua ngeliat banget kok. Rambutnya disanggul rapih," katanya gitu. Terus anak orang tua gue ini ngambil lah foto album keluarga koleksi bapak gua ya. Dibukalah si album ini, terus dia ngomong gini, "Ini mbah gua nih, kalau ini mbah gua, tapi udah nggak ada orangnya," katanya gitu. "Ya ini yang gua lihat," kata dia gitu. Kata temennya, "Ya ini yang gua lihat," katanya gitu. "Ih, ini mah udah meninggal, mbah gua udah meninggal." Langsung lah dia merinding kan. Terus udah nggak ada percakapan lagi, udah pulang lah orang itu. Nah, gua nggak denger cerita ini dari keponakan gua ya. Ya, artinya gue dalam hati sih gue cuman senyum aja ya. Ternyata ucapan gua itu kok ternyata kedengeran ya. Padahal gue itu cuman gimana ya, antara sadar sama nggak sadar ngucap. Ternyata orang yang suka ngomong jorok di rumah bapak gua itu emang ditampakin gitu. Yang nampakin juga apa mungkin jin korin mbah gua apa gimana ya. Kalau lu tahu kan, mbah gua itu mbah yang penuh adab sopan santun, namanya orang Jawa. Mbah gua itu penuh adab gitu loh, ngerti sopan santun banget. Jadi ya karena mungkin dia jin korinya mungkin ngedenger gua ngucap gitu, ya gua juga ibaratnya walaupun gimana adab Jawa gua, tata krama gua junjung tinggi, karena gua tahu akar gua itu dari mana gitu loh. Dimanapun gua berada, gua junjung tinggi adab sopan santun Jawa gua gitu. Jadi gua itu kalau patokan sopan santun gue itu ya mbah gue itu sama bapak gue gitu, sama ibu gue ya. Kita kalau orang Jawa itu penuh kesopanan gitu, nggak serampangan. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak berkenan di hati gue itu, yang kurang serak, seperti salah satu anak orang tua gue itu berkelakuan seperti itu bersama teman-temannya, itu gue kurang serak. Ternyata ditunjukin lah, ditampakin lah beneran gitu loh, ditampakin beneran. Ya gue sih cuma senyum aja, dalam hati gue bilang, "Kapok dah lo." Ya itulah guys, cerita tentang pengalaman gue. Ternyata gini ya, mau makhluk nyata mau makhluk kasat mata itu punya tata krama gitu. Itulah pelajaran yang bisa gue ambil ya. Enggak semua makhluk ciptaan Allah, baik yang nyata maupun nggak nyata, itu ada adab sopan santun, tetap ada adabnya. Nggak bisa serampangan hidup itu. Jadi hidup itu harus mengenal tata krama, sopan santun dimanapun kita berada. Jangan menyempelekan yang ada ataupun yang tidak ada gitu. Jadi tetaplah kita bersalam, bertutur kata baik, dan jaga perilaku. Itu yang bisa gue pelajarin dari cerita gue ini sendiri ya. Jaga perilaku, karena kemungkinan kalau kita berperilaku tidak kurang baik, itu ada selain makhluk yang nyata juga tidak berkenan. Dalam hal ini gua juga mungkin ada makhluk yang tidak nyata yang tidak berkenan melihat perilaku kita yang kurang sopan santun itu gitu. Jadi ya untuk menjaga segalanya, hendaknya lah kita bertata krama, bersopan santun. Oke guys, makasih dengerin cerita gua. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, komen, dan hidupkan loncengnya. Ketemu lagi di cerita selanjutnya guys. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.